Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita beberapa kisah Nabi dan Rasulnya dalam kitabnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup bagi umat manusia. Nah, salah satu dari Nabi yang wajib diketahui oleh umat Muslim yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan teladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk keturunan-keturunannya. Lantas, bagaimanakah kisah kehidupan Nabi Ayub alaihissalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai dengan 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran. Jadi daerah Huran itu teman-teman dekat Yordania dan Syria. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi dan namanya disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Nabi Ayub berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menggantikan. Nabi Ayub adalah putra dari Ais bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub juga merupakan seorang yang memiliki banyak kekayaan dalam bentuk tanah yang sangat luas, yang memiliki panen luar biasa setiap tahunnya. Bahkan beliau juga memiliki hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak, berupa sapi, kambing, kuda, keledai, dan unta. Nabi Ayub juga memiliki wajah yang sangat tampan dan gagah. Di samping itu, Nabi Ayub juga dikaruniai anak berjumlah 12 orang dan semuanya laki-laki. Memiliki kekayaan dan banyak harta serta istri yang soleha, dialah Nabi Ayub alaihissalam, orang yang terkaya dan raja pada masa itu. Teman-teman semua orang pasti menginginkan seperti Nabi Ayub, bukan? Memiliki harta, istri soleha, jabatan yang tinggi serta gagah dan tampan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan semua nikmat itu, jika diberikan kepada kita akan membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Serta jika semua nikmat tersebut diambil kembali oleh Allah, apakah kita akan sesabar Nabi Ayub alaihissalam? Tentu ini menjadikan pertanyaan buat kita semua, teman-teman. Nabi Ayub alaihissalam dikisahkan hanya dalam jangka 3 hari Allah lenyapkan semua nikmat yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pada waktu itu teman-teman, usia Nabi Ayub 51 tahun. Ujian yang pertama muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ayub adalah penyakit kulit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, mulai dari kepala hingga kakinya. Di waktu itu rambutnya pun rontok dan penyakit ini dikabarkan penyakit yang menular. Sehingga seluruh negeri pun tahu bahwa penyakit ini menular, maka mereka pun meninggalkan Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian teman-teman, di hari kedua ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak Nabi Ayub, sehingga semuanya meninggal dunia dalam waktu sekejap. Tak sampai di situ teman-teman, di hari ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai, sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampaknya. Hanya dalam jangka 3 hari teman-teman, Nabi Ayub sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika hidupnya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut penyakit yang dideritanya. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu selama 18 tahun. Namun luar biasanya, selama itu Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri itu teman-teman, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakit, bangkrut, hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub, mengurus keperluannya bahkan mencari nafkah. Nah, pada suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah.
Bagaimana jika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit ini? Itu saja cukup sembuhkan darimu, lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi, kata istrinya. Lalu Nabi Ayub menjawab, wahai istriku yang tersayang, berapa lama dulu kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Istrinya pun menjawab, 20 tahun wahai suamiku. Kemudian Nabi Ayub bertanya lagi, lalu berapa lama sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Istrinya menjawab, 18 tahun. Saya masih malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak sebanding dengan nikmat dan kebahagiaan yang diberikan kepada aku, kata Nabi Ayub. Jawaban Nabi Ayub ini teman-teman menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta pun. Allah tahu bagaimana kondisi kita. Singkat cerita, setelah 20 tahun, Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sangat sopan dan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata pada waktu itu, wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit dan Engkau zat yang maha penyayang. Teman-teman semua, doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Entah akan disembuhkan atau tidak, Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah melewati 20 tahun cobaan di usia 71 tahun, karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadikan peringatan bagi semua orang yang menyembah kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.